Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli sul mahmud wa ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Summa ila ahli baitil kirami was sahaba wal quraba wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nakhussu ila ruhi maulana al-imam al-faqih al-muhaddis Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala wa usulihi wa furu'ihi wa sulalatihi ajma'in. Thumma ila ruhi maulana Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki wa usulihi wa furu'ihi wa sulalatihi ajma'in. Thumma ila ruhi Asy-Syekhna Murabbi ruhina Muhammad Zaini bin Abdul Ghani As-Sakufuri wa usulihi wa furu'ihi wa sulalatihi ajma'in. ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kataba aw yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Wa qala radiyallahu anhu wa arda. Warawaina, sambungannya Bang. Kita dalam hadis yang masih berkaitan bacaan-bacaan dari Nabi masalah bangun daripada guring. Bacaan bangun guring, ya, bangun tidur. Kalau lagu itu kekanakan tuh bangun tidur aku terus mandi. Kalau ini lain bangun tidur mau bacaan. Kada mandi langsung. Bacaannya di sini kita baca. Semalam ada juga lah sebelum kita ini dalam momen akhir tahun. Akhir tahun. Jadi akhir tahun tuh ini insyaallah biar baca doa setelah asar tanggal 30 Zulhijjah, hari Senin. Insyaallah Senin lah insyaallah. Jadi setelah sholat asar hari Senin itu baca doa akhir tahun. Mudahan diberikan ampunan dosa kita setahunan sebelumnya tuh. Setelah maghribnya pulang awal tahun baca kawan tuh baca Yasin Pak. Baca Yasin, setelah baca Yasin doanya mudahan dalam setahunan itu berkat berdoa, bahasa kitanya istighosah, setahunan ke depan mudahan diberikan Allah kelapangan, selamat dari segala bala musibah insyaallah. Mudahan panjang umur semua, sehat afiat, kabul hajat, taat ibadah, amin. Dan supaya aja kalau bilang ingat ya kan, masya Allah. Warawaina, dan kami riwayatkan ihi di dalamnya napa kembali ke atas hadis yang di atas, yang di tengah atau kitab Ibnu Sunni maksudnya. Kitab Ibnu Sunni diriwayatkan di dalam kitab beliau an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Abi Hurairah ini ngaran sidin Abdurrahman. Cuma nama asli beliau itu tenggelam dengan gelar Abi Hurairah. Artinya Abi Hurairah abahnya kucing. Karena beliau suka memelihara kucing. Kesukaan beliau memelihara kucing, lalu Nabi menggelari beliau dengan Abi Hurairah. Abu Hurairah abahnya kucing ya Nabi. Nama aslinya Abdurrahman. Ketika Nabi Muhammad SAW memberi gelar Abi Hurairah, beliau ini pun dipanggil kawannya pun tidak mau lagi dipanggil Abdurrahman, sampai beliau dipanggil dengan kalimat nama aslinya. Lalu kawan beliau yang memanggil tadi
Beliau mengatakan, jangan kau panggil lagi namaku itu. Mulai saat ini sampai seterusnya panggillah namaku Abu Hurairah, karena Rasulullah memberikan aku nama itu. Sampai kiamat nama aslinya ada dari kiamat pun nanti Abu Hurairah aja. Beliau ada mau lagi dipanggil Abdurrahman. Ini hebatnya lah, bila seorang guru menggelari muridnya, maka muridnya akan tunduk. Ini hebatnya guru, murid-murid yang dahulu tuh sangat luar biasa adabnya kan. Jadi apa tuh diantara ulama qiraat digelari gurunya tuli Qalun kan, kalau nggak salah Qalun tuh tulis nama aslinya lah yang Qalun. Digelari gurunya Imam Nafi'. Imam Nafi' ini seorang ahli qiraat yang meriwayatkan beberapa riwayat, diantaranya bacaan Imam Waras murid beliau yang membaca wadduha dibaca wadduhi, wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu Waras, itu gurunya dari Waras adalah Imam Nafi'. Imam Nafi' berisi riwayat dua murid beliau, yang diantaranya Waras, yang kedua Qalun. Qalun ini nama aslinya lah, ini Muhammad apa kalau ada salah nama aslinya tuh keringet lah. Cuma nama gelar tadi gurunya menggelari buat Qalun, tulis di gurunya. Sampai dipanggil nama aslinya kada mau lagi, dipanggil oleh kawannya. Mulai saat ini nama aku Qalun. Guru menggelari itu tuli, maksud tuli itu apa? Ada maksud. Mun kawanan yang ada paham mau lulu. Maksudnya tuli itu dia tuli daripada mendengar hal-hal yang tidak berkaitan hal akhirat. Masalah dunia kada mau sih mendengar, mun akhirat mau aja. Tuli mendengar hal dunia, tapi mendengar masalah akhirat. Nah ini hebatnya kiasan orang dulu kan. Masya Allah. Jadi Abu Hurairah ini luar biasa aja orang. Beliau ini ashabus suffah, termasuk sahabat yang suffah itu yang sidin berisi baju ibaratnya salambarannya di awal seumur hidup. Ada berisi baju miskin, bukan miskin lagi fakir. Guring pin, kada diisi rumah di masjid di guringnya. Abu Hurairah ibarat baju selambar tuh gitu, masih rabit-rabit juga, bertambah-tambah. Ini namanya ashabus suffah. Guring di masjid, makan, minum, masjid dan baju selambarannya. Gawiannya di mana? Di masjid Bapak, ibadahnya dan mau kumpul Nabi, mau kumpul Rasulullah SAW. Makanya Abu Hurairah ini termasuk orang sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis. Karena dihiga Nabi terus. Nabi kan suka di masjid, jadi itu bang apa yang disabdakan Nabi ditulis di anu beliau, diingat beliau, ada yang ditulis sebagian. Masya Allah, Abu Hurairah ini luar biasa, ashabus suffah. Kalau bahasa tasawufnya itu zuhud. Zuhud itu artinya orang yang tidak tertipu dengan kemewahan dunia. Berarti, tapi orang zuhud ini bukan berarti dia miskin lah. Banyak orang zuhud yang sugihan. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani kan, pakaian sidin lebih mahal dari pakaian raja pada masa itu. Syekh Abdul Qadir Jailani sugih benar. Jadi kekayaan sidin ini melebihi daripada raja saat itu. Tapi zuhudnya, zuhud itu artinya orang yang tidak terkecoh dengan kemewahan dunia. Walaupun sugih, ibadah jalan terus. Ini kan arti zuhud. Ini kadang-kadang sugih dan lagi sembahyang. Mencari terus duit, kada puas terus. Sembahyang kada ingat lagi, wiritan kada baca. Sebelum waktu sugih, wiritan dibaca aja. Pas sugih kada dibaca lagi. Nah itu kada zuhud. Ya Allah. Ini menjuhud karena zuhud. Jadi zuhud itu orang yang tidak terkecoh dengan urusan dunia, kemewahan dunia. Jadi walaupun sugih kayak apa aja, ibaratnya ibadah jalan terus, itu tetap namanya zuhud ya. Masya Allah. Kemudian hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sidin, qala berkata, titik 2, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu doa untuk Nabi Muhammad. Ya artinya sallallahu artinya semoga Allah memberikan rahmat. Ya sallallahu itu artinya semoga Allah bersalawat. Salawat Allah Ta'ala itu artinya rahmat lawan Nabi. Salawat dari Allah itu berupa rahmat, ya kan? Kalau salawat dari kita berupa memohon, berupa memohon lawan Allah supaya membalasakan jasa sidin lawan kita.
Soalnya kita kan apa balas jasa Nabi, sing banyak kan jasa Nabi lawan kita luar biasa. Saking banyaknya itu ada mungkin membalas. Lalu kita minta balasakan Allah Ta'ala aja sudah. Lalu kalimatnya, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Allah salli ala Muhammad, Ya Allah ya Tuhanku salli, balasakanlah salawat ala Muhammad, atas Nabi Muhammad. Karena yang kau membalas biar dia seikong kami kata kawan, kita kata kau membalas. Makanya kita minta salawat. Salawat tuh kalimatnya pasti kalimat Allah awalnya dulu, Allahumma atau Ya Rabbi atau ya apa ya Allah, itu Pak pasti sudah. Kenapa jadi gitu? Atau sallallahu ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, pasti kalimatnya ke Allah dulu. Karena kita minta balasakan lawan Allah, kita kan bisa membalas. Allah Ta'ala dia mampu. Kita ini hamba yang dhaif, membalasakan nikmat dari Nabi. Dan Nabi itu banyak mana jasa sini. Jasa Nabi itu diantaranya ujar Nabi apa? Ujar Allah Ta'ala dalam hadis kudusi, laulaka ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah, aku kan menciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini adanya karena berkat Nabi Muhammad diciptakan. Jangan kada Nabi diciptakan kada ada alam semesta ini. Jadi bahasa kitanya alam semesta yang ada di dunia dan langit bumi macam-macam ini hadiah Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad. Jangan kada dari sini kita. Ini hebatnya Rasulullah, kedudukan sini, martabat beliau yang sangat tinggi itu, yang sangat tinggi di sisi Allah. Walaupun sangat tinggi, tetap sidin seorang Rasul kan, jangan dituhanakan juga, tetap hamba. Kaidahnya adalah dalam istilah tasawuf itu, al-abdu abdun wa ar-rabbu rabbun wa in tanazzal, al-abdu abdun wa in taraqqa. Tuhan tetap Tuhan walaupun turun martabatnya, bahasa kitanya. Hamba tetap hamba walaupun martabatnya naik. Walaupun naik, ya terlalu tinggi hebatnya martabat, jabatan profesor, bukannya presiden, tetap hamba juga. Biar naik. Kenapa wah mana jadi Tuhan? Ya Allah, kalau hendak marah jadi Tuhan kayak Fir'aun. Enggak, tak awak. Tetap hamba juga. Tuhan tetap Tuhan walaupun turun, bahasa kitanya itu kan bahasa kiasan aja lah. Cuma Allah Ta'ala ini paling besar sudah Tuhan banget, ada kegampangan. Jadi Rasulullah itu di bawah saja, di bawah dari ketuhanan, hamba Allah. Dalilnya di Quran, wa ma Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu melainkan hanya seorang Rasul. Tapi ulang, Rasulnya ini hebatnya, derajat sidin ini tinggi benar di sisi Allah Ta'ala, melebihi dari seluruh makhluk. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini yang nomor satunya Nabi Muhammad SAW. Ada gampangan. Sampai-sampai dalam Maulid Azab itu dinyatakan Fakullu minhu bil haqiqati mubtada. Seluruh alam semesta itu pada hakikatnya diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Karena gampangan. Jadi nur Nabi Muhammad SAW itu bahan terciptanya seluruh alam. Ini banyak sudah konteks hadis-hadis yang membahas masalah itu. Dalam Musnad Abdul Razak ada juga hadis-hadis itu. Hadisnya apa? Hadisnya yang rancak di Maulid kan? Dalam Musnad Abdul Razak. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqal, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali kulli syai'in. An awwali kulli syai'in. Apa tuh? Akhbirni an awwali kulli syai'in. Lagi semuanya tuh dia dulu nah. Yang demi ayahku dan ibuku ya Rasulullah, habarkan pang napa awal yang paling awal diciptakan Allah di dunia ini. Khalaqallahu qabla al-asya, yang Allah ciptakan sebelumnya, sebelum apapun diciptakan. Kata Rasulullah, apa jadinya? Inna awwala syai'in khalaqallahu qabla al-asya nurun nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, awal Allah ciptakan sebelum segala-galanya diciptakan adalah nur Nabi engkau Muhammad SAW. Itu hadisnya dalam Musnad Abdul Razak. Dalam Maulid yang pada analil qalam yang panjang, baru situ ada hadisnya dibaca tuh, rawinya ya Allah. Kemudian hadisnya bersabda Rasulullah SAW, ma min rajulin, ma tidaklah min rajulin seseorang,
yantabihu yang bangun, yantabihu yang bangun, min naumihi dari tidurnya, fayaqul lalu ia membaca. Nah, lalu ia membaca. Tidaklah seseorang bangun dari guring lalu membaca. Apa bacaannya bangun guring?